Pak Dodi, ini gimana nih terkait masih seputaran Lisa dan RK lah. Nah, baru-baru ini kan muncul di salah satu akun sosial media, dan baru-baru ini juga Ibu Atalia melakukan press con untuk pertama kali keluarlah ke publik, tapi tidak berbicara tentang Pak RK, tapi mengenai kasus lain. Tapi pertama kali dia muncul bertemu awak media. Ada beberapa tanggapan netizen berkomentar kalau di situ raut wajah Ibu Atalia terlihat sedih, murung, ya kan, kayak menyimpan sesuatu gitu, dan lebih berhati-hati. Gimana nih mungkin Bapak selaku pakar ekspresi melihat dari video yang udah dilihat? Oke. Kalau lihat dari videonya ini ya, kalau kita perhatikan, memang wajahnya tidak menunjukkan apa happy, senang, karena dia lihat, kalau lihat dari sudutnya ini juga terlihat sudut mulutnya itu yang cenderung lebih turun ke bawah. Kalau orang happy kan biasanya dia lebih naik ke atas, terus matanya juga lebih bright, lebih terbuka gitu ya. Kulit matanya juga menunjukkan ini. Nah, dia kan matanya lebih redup. Nah, ini dimungkinkan karena bisa jadi hal yang dia hadapi atau konteksnya dia lagi menghadapi situasi atau kasus yang memang juga tidak terlalu baik situasinya. Artinya kondisinya apa? Dia ada di kondisi atau berhadapan atau mencoba memecahkan masalah, mencoba membantu. Dalam hal ini ada case yang di Bandung itu, gimana itu masalahnya bisa diselesaikan, dan itu kasusnya kan bukan kasus sederhana ya, istilah sederhana juga karena itu berkaitan dengan perempuan dan juga dengan kekerasan. Jadi di situ dia menunjukkan empati, bagaimana kan nggak mungkin dalam kasus yang seperti itu kemudian dia juga happy, ketawa, kan rasa-rasanya itu agak kurang pas. Jadi beliau punya rasa empati yang besar, yang kedua, sehingga ketika ada dalam situasi itu dia menunjukkan raut wajah situasi yang seperti itu. Yang nggak bisa dipungkiri, hal yang ketiga adalah karena ini juga berhadapan dengan media gitu kan ya, yang sangat dimungkinkan adalah dia punya kekhawatiran. Nah, ini yang menurut saya terreflek dari ketika dia mau meninggalkan momen itu ya. Jadi cenderung ya, terima kasih ya, selesai ya. Jadi terus kemudian memang cenderung untuk tidak membuka peluang untuk awak media untuk bisa bertanya lebih lanjut di luar kasus yang dihadapi. Oke, tapi kan netizen mungkin ada dalam hatinya ada kebatinan juga nggak sih, masuk keraguan nih, ketakutan nih, nanti takut disinggung atau seperti apa gitu, sangat-sangat berhati-hati sekali. Ya, kecenderungan itu sangat dimungkinkan, kecenderungan itu bahwa ada nggak, saya nggak tahu karena tidak ada pertanyaan seputaran itu ya. Hanya kecuali bahasa tubuhnya dia ketika dia mengakhiri, dia benar ini, terus kemudian dia segera bangkit dan sudah ya, ini ya, terima kasih ya, dan dia langsung segera pergi meninggalkan lokasi gitu ya. Jadi bukan yang kalau ada beberapa press conference kan masih agak sedikit berlama-lama, atau kalau memang udah nggak mau dibahas case di luar yang ini kan biasanya mereka kan segera pergi gitu aja. Oke. Nah, ini kan setelah presscon itu muncul lagi nih video di salah satu akun gosip juga lah, yang Ibu Atalia menyinggung tentang kesehatan mental, ya kan, berbicara. Ini apakah ada pengaruhnya dari situasional yang dia hadapi sekarang nggak sih Pak? Nah, ini menarik, kenapa? Karena situasinya dia muncul membahas tentang kesehatan mental di saat ada kondisi atau situasi yang kemudian yang membuat dia sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik-baik aja. Ini kan jadi kayak cocokologi ya. Jadi kayak pas ini kok kemudian ini. Nah, kalau dari konteks itunya ya, kalau mau dihubungkan sangat mungkin. Hanya saja kalau ini tapingnya jauh sebelum kejadian itu, rasa-rasanya nggak cukup fair juga buat Bu Atalia ini untuk ada diposisikan seperti itu. Nah, ini kan kemudian cocok. Hanya memang ketika dia menjelaskan itu, dia memang menyampaikan atau beberapa hal yang kalau kita perhatikan, usaha ya kita harus kelola itu. Tinggal nanti apa yang dia sampaikan itu, apakah kemudian dia juga berusaha untuk praktekkan, dia juga berusaha untuk dalami sebagai bagian dari refleksinya beliau untuk bisa menghadapi situasi yang sekarang dan benar dihadapi gitu.
tidak mudah sih untuk menghadapi situasi kayak gitu ya. Berarti dari video itu kalau misalnya video itu terjadi setelah kejadian ini, kemungkinan memang ada ungkapan dari hati dia atau seperti apa? Bisa ya. Kalau itu memang yang perlu nanti digali lebih lanjut dan dipastikan adalah apakah video ini diambil atau video ini direkam sesudah kejadian itu, atau ini jauh sebelum. Kan bisa aja kan orang punya stock shoot, udah punya stock video untuk baru dinaikkan di momen-momen sekarang, dan kira-kira modelnya seperti itu. Tapi kalau dia ini jauhnya diambil sebelum, maka kemungkinan dia memang mau memberikan pesan moral. Dia mau menyampaikan karena dia juga punya kepedulian terhadap wanita, dia punya koleganya, dan dia juga bisa membayangkan kalau ada orang di situasi seperti itu, ya kita masih lebih aware. Nah, kalau dia sesudah ini, nah itu yang kemudian jadi catatan. Ya bisa jadi ini merefleksikan apa yang sebenarnya dia alami, supaya kita tuh sebenarnya nggak baik-baik aja loh, gitu ya. Jadi itu juga bisa terrefleksikan dari situ. Oke, satu lagi mungkin Pak Dodi, mungkin selain video-video ini kan beberapa video Ibu Atta juga sudah banyak lah ramai di akun-akun sosial media yang dia berjalan, dia berkegiatan. Itu mungkin disimpulkan Pak Dodi melihatnya seperti apa sih dari kegiatan-kegiatannya, ekspresi-ekspresi Ibu Atta? Kan mungkin setelah atau sebelum ini apakah sama, apakah ada perbedaan gitu? Agak sulit, saya akan bilang tidak mudah untuk bisa melihat itu. Kenapa? Karena videonya yang mana, nah itu perlu dilihat lagi. Yang pertama. Yang kedua, apakah terjadi perbedaan? Saya yakin sebenarnya kalau kita perhatikan betul, pasti sebelum dan sesudah kejadian ini pasti ada sebuah perbedaan. Bahkan sebenarnya pasti ada proses gradasinya, perubahannya pasti akan bisa teridentifikasi kalau dia yang kesehariannya berada dekat dengan Bu Atta, itu pasti bisa terlihat. Dan kemudian kalau ditanya apakah benar ada perbedaan, saya yakin nggak hanya dengan terjadi dengan Bu Atta, siapapun orang yang ketika dalam situasi yang tadinya taruhlah suasananya, situasinya baik-baik saja, terus kemudian ada kejadian yang sebenarnya notabene di luar perkiraannya, dan kemudian juga karena beliau ini juga dan suaminya adalah public figure, jadi itu tekanannya, pressure-nya pasti sangat berat, dan pasti itu akan berdampak secara, kalau kita lihat di depan dia akan berusaha jaga, hanya kemudian pasti secara di belakang layar itu kan pasti tekanannya luar biasa juga yang dihadapi. Oke. Ini kan bisa dibilang Ibu Atta ini kan termasuk ekspresi yang mudah menyimpan amarah, ya kan? Apakah dari video ini juga tidak ada raut yang mungkin dia agak sedikit emosional atau seperti apa nih? Ya, sebenarnya konteksnya Bu Atta ini sangat bisa terlihat kok kalau dia happy atau unhappy, itu sangat bisa terlihat kalau kita mengamati dengan lebih tajam ya. Perhatikan saja ketika dia ada di situasi tadi video yang pertama, ketika dia press conference, itu lihat dia nggak happy dengan situasi yang dihadapi oleh si saksi korban ya. Dan bagaimana dia menjelaskan tentang perlakuan si dokter itu korban, dia juga kelihatan mukanya kencang dan marah gitu ya. Jadi dan bagaimana kemudian dia ngerasa bahwa situasinya sekarang sudah mulai bisa tertangani dengan baik, dan bahkan ada di video lain ketika dia menjelaskan secara khusus dengan salah satu media itu gimana dia mencoba untuk membantu gitu ya, dan nunjukin bahwa ini nggak benar dan orang harus berjuang gitu. Jadi itu ekspresi mukanya bisa dengan menyesuaikan gitu. Jadi itu bisa kelihatan bagaimana dia kesal, bagaimana dia merasa dalam tanda petik jijik dengan apa yang terjadi gitu ya, dan kemudian merasa marah karena kok ada orang yang masih mau memperjuang, masih berusaha untuk cari jalan damai. Dan di titik itu yang kemudian kalau kita perhatikan secara videonya itu kan sangat terlihat dari Bu Atta. Kalau menyembunyikan dalam konteks ketemu orang dan berusaha untuk menjaga itu, ya karena beliau adalah public figure, maka dia harus kelola itu. Nah, kemampuan untuk mengelolanya itu
ya buat beberapa orang nggak akan terlalu mudah untuk bisa menyimak ya. Tapi kira-kira bisa, pasti bisa tergali. Oke, terima kasih Pak Dodi.